Hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, apakah alasan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan menyalibkan Yesus? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Pasti ada banyak alasan. Alasan terbesarnya adalah karena mereka tidak mengenal Yesus, identitasnya yang sebenarnya. Jika mereka percaya dan sepenuhnya menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia, apakah mereka akan berani menyalibkan Dia? Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketika kita membaca Matius pasal 27, kita dapat melihat apa yang diteriakkan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan ketika mereka mencoba untuk menyalibkan Yesus. Apa yang mereka katakan? Mereka berteriak, "Jika menyalibkan Dia adalah dosa, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 24, kita dapat memahami bagaimana mereka berpikir tentang Yesus. Di mata orang Yahudi pada waktu itu, Yesus adalah seorang penyesat yang berbeda dengan agama Yahudi. Yesus mengajar orang-orang bahwa Dia adalah Tuhan. Dia berkata bahwa mereka yang mengikuti firman-Nya akan memiliki hidup yang kekal dan mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya akan memiliki hidup yang kekal. Menurut Anda, apakah mudah bagi orang untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus pada waktu itu? 2000 tahun telah berlalu. Dengan pandangan kita hari ini, tampaknya tidak sulit untuk memiliki iman kepada Yesus. Bukankah begitu? Jika Yesus datang ke bumi ini dan memberitakan firman-Nya, sepertinya Injil akan berjalan dengan baik di sana-sini, bukan? Namun, ketika kita memikirkan situasi 2000 tahun yang lalu dengan meneliti Alkitab dengan cermat, tidak ada orang yang memandang Yesus seperti kita lihat saat ini. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa mengenal Kristus adalah rahasia dari semua rahasia Tuhan. Mari kita buka Kolose pasal 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus adalah rahasia dari segala rahasia. Tidak mudah untuk mengenal Kristus dan menerimanya dengan benar. Ketika kita mengatakan Kristus, siapakah yang kita maksudkan? Bukankah itu merujuk pada Yesus Kristus? Lalu, bagaimana Alkitab bernubuat tentang Yesus? Tuhan Sang Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, akan lahir sebagai seorang anak dan seorang putra. Bukankah ini dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5? Meskipun ada nubuat-nubuat seperti itu di dalam Alkitab, ketika Yesus datang ke bumi ini dan memberitakan Injil, tak seorang pun tahu bahwa Dia adalah Tuhan, tak seorang pun mengenalinya. Itu karena orang-orang memiliki gagasan yang tetap tentang Tuhan. Mereka memahami Dia hanya sebagai yang memerintah atas seluruh umat manusia dan memerintah seluruh alam semesta yang tidak terlihat dengan kuasa yang luar biasa. Jadi, ketika Dia dilahirkan di bumi ini dalam tubuh, mengambil rupa manusia yang tidak pernah diharapkan orang, tidak ada yang menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa rahasia terbesar dalam 66 kitab Alkitab adalah menemukan dan mengenal Tuhan. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka menyalibkannya. Mereka bahkan menampar wajahnya, meninju, dan mengejeknya. Mereka menggunakan istilah sekte Nazaret tanpa rasa malu, karena mereka tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang akan melakukan hal itu dengan sadar. Dia terlihat seperti kita, memiliki mata, hidung, telinga, dan mulut. Itulah sebabnya seorang nabi berkata bahwa rahasia Tuhan adalah Kristus, dan dengan demikian, mengenal Kristus berarti menyadari rahasia Tuhan.
Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.